Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Ya, saya ingin mengikuti sesi konseling. Oh, mengikuti sesi konseling ya? Iya. Silakan masuk ya, Mas ya. Ya. Kita konseling di dalam. Apakah ada Bapak Novalnya? Oh, ada dengan saya sendiri kebetulan. Silakan masuk, Mas. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya ini dengan, kalau boleh tahu, dengan Mas siapa? Mas Najar. Oh, Mas Najar ya. Iya. Perkenalkan dulu ya, saya dengan Noval Awaludin selaku konselor yang akan mengkonselingi Bapak Nazar. Karena tadi kan Bapak Nazar juga kesini untuk mengikuti sesi konseling ya. Iya. Bapak Nazar ini asalnya dari mana? Asal saya dari Cilegon. Oh, Cilegon. Iya. Kesini ini sendiri atau sama siapa gitu? Kebetulan sendiri. Sendiri. Iya. Kedatangan Mas Najar ini ke sini ini atas rekomendasi atau memang Mas Najar ini tahu sendiri itu mengenai konseling yang ada di sini? Jadi awalnya itu memang tahu dari teman, rekomendasi dari teman. Kebetulan di Cilegon pun katanya ada yang namanya Mas Noval Awaludin sebagai konselor Ya. gitu. Nah, dari itu diri saya sendiri untuk datang ke sini mengikuti sesi konseling tersebut gitu. Tapi sebelumnya berarti Mas ini belum pernah ya mengikuti sesi konseling ya? Belum. Oh, belum ya. Baik. Ya. Jika memang Mas belum pernah mengikuti sesi konseling, oleh karena itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu konseling individual itu apa. Karena di sini kita akan melakukan sesi konseling individual. Karena Mas Nazar ini belum tahu konseling itu apa dan belum pernah mengikuti konseling, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu supaya apa? Supaya ketika Mas Nazar mengikuti sesi konseling ini satu framing gitu. Dalam arti ya Mas Nazar tahu gitu apa yang harus dilakukan oleh Mas Najar, dan Mas Najar juga tahu apa yang seharusnya dilakukan saat sesi konseling gitu. Konseling individual adalah salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang dilakukan face to face atau secara langsung tatap muka gitu oleh konselor kepada individu. Nah, individunya ini disebut dengan klien, yaitu Mas Najar sendiri. Mas Najar sebagai klien. Tujuannya apa? Tujuan dari bimbingan konseling individual ini untuk mengentaskan masalah supaya Mas Najar ini bisa mengentaskan masalah dan mampu mandiri. Dalam arti mandiri itu Mas Najar ketika memang sudah menemukan solusi atau sudah menemukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut, Mas Najar ini tidak harus bergantung kepada konselor lagi, akan tapi Mas Najar ini sudah mampu menyelesaikan secara sendiri gitu, secara mandiri. Itu tujuan daripada konseling individual. Di dalam konseling individual ini terdapat 5 asas. Yang pertama asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, kekinian, dan keputusan berada di tangan klien. Nah, asas kerahasiaan itu apa? Asas kerahasiaan itu yang dimana saya ini akan menjaga segala rahasia cerita tentang permasalahan Mas Najar. Jadi Mas Najar jangan sungkan-sungkan untuk bercerita terus terang kepada saya, karena segala segala permasalahan yang Mas Najar alami dan diceritakan kepada saya, itu saya akan menjaga sepenuhnya, dan saya juga tidak akan membeberkan permasalahan tersebut kepada orang lain. Jadi Mas Najar harap terus terang untuk menceritakan permasalahannya, karena tenang aja, saya akan menjaga segala permasalahan Mas Najar. Nah, yang kemudian ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini
Saya harapkan ketika Mas Najar menjelaskan permasalahannya, Mas Najar ini harap terbuka mengenai permasalahan yang Mas Najar alami. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang yang disimpan-simpan gitu. Harus benar-benar semuanya harus dibuka gitu, diceritakan kepada saya yang se-real-realnya dan sedetail-detailnya mengenai permasalahan yang Mas Najar alami. Nah, kemudian ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini ya, ketika Mas Najar mengikuti sesi konseling ini, saya harap Mas Najar ini datang ini atas kesukarelaan dari diri pribadi Mas Najar ketika ingin mengikuti sesi konseling. Oleh sebab itu, saya tanya terlebih dahulu, apakah Mas Najar ini rela untuk mengikuti sesi konseling ini? Insya Allah rela. Insya Allah rela ya. Baik, kalau misalnya Mas Najar sudah rela, saya harap nanti Mas Najar ini harus terbuka ya. Karena kan Mas Najar ini benar-benar sudah sukarela datang ke sini jauh-jauh dari Cilegon untuk mengikuti sesi konseling. Nah, alangkah baiknya Mas Najar harus membuka segala permasalahan yang Mas Najar alami. Nah, yang kemudian ada asas kekinian. Asas kekinian ini permasalahan Mas Najar yang Mas Najar akan ceritakan ini adalah permasalahan yang Mas Najar baru alami, dalam arti tidak lama, tidak 1 tahun yang lalu, akan tapi baru-baru ini, masalah yang benar-benar hangat Mas Najar sedang alami dan masih mengganjal di dalam hati. Nah, akan tetapi apabila ada masalah-masalah yang dulu yang memang benar-benar belum terselesaikan oleh Mas Najar, itu tetap boleh diceritakan kepada saya. Akan tapi alangkah baiknya permasalahan-permasalahan yang belakangan ini Mas Najar sedang rasakan gitu, itu harap diceritakan. Nah, yang kelima ada asas keputusan di tangan klien. Jadi segala hal yang di dalam konseling individual ini, keputusan itu sepenuhnya ada di tangan Mas Najar, bukan di tangan saya sendiri. Jadi bagaimanapun nanti Mas Najar akan memilih, apakah memilih pilihan A atau pilihan B, itu terserah Mas Najar, karena di sini saya hanya mengarahkan, membimbing dan memberi saran apabila itu diperlukan oleh Mas Najar. Jadi sepenuhnya itu keputusan berada di tangan Mas Najar. Apakah dari penyampaian saya itu mengenai konseling individual dan asas tujuan itu, apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut ke sesi konseling? Mungkin dilanjut sih. Dilanjut. Berarti tidak ada ya, cukup ya? Iya, cukup. Baik. Sebelum memulai sesi konseling, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Kira-kira Mas Najar di sini akan menceritakan permasalahan yang seperti apa dan bagaimana yang sedang Mas Najar alami. Jadi saya kan kebetulan kerja di suatu mebel gitu. Nah, kebetulan di pekerjaan tersebut ada beberapa konflik gitu mengenai diri pribadi saya dengan bos salah satu mebel tersebut. Nah, yang dimana yang membuat saya permasalahan itu seperti ini, Mas Noval. Jadi saya sudah bekerja semaksimal mungkin dan benar-benar bekerja di situ sesuai apa yang disuruh sama bos. Namun tetapi bos tersebut mengenai gaji tidak memberikan gitu. Sudah 2 minggu setelahnya. Padahal dari awal dia mengatakan mengenai gaji itu nanti akan dikasih satu minggu sekali. Akan tetapi saya sudah mengikuti ataupun kerja dalam mebel tersebut belum mendapatkan gaji sepeser pun gitu. Nah, sebelumnya itu Mas Najar itu ketika mengalami hal itu, apa upaya yang telah dilakukan Mas Najar untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama, saya sudah melakukan pembicaraan terhadap bos mebel tersebut, akan tetapi bos mebel tersebut menjawab nanti. Nah, lama-kelamaan saya juga namanya manusia mempunyai kebutuhan, yang dimana kebutuhan tersebut untuk makan dan lain sebagainya. Itu dengan bicara baik-baik
tapi kata bosnya nanti dan nanti, seperti itu mas. Oh, berarti Mas Najib juga sudah melakukan upaya ya. Iya. Nah, ketika memang terjadi kondisi seperti itu, apakah memang hanya Mas Najar doang yang tidak mendapatkan gaji, atau memang karyawan-karyawan lain juga sama mengalami hal yang sama gitu? Karyawan semuanya sih hampir. Karyawan semuanya. Iya. Nah, tadi kan Mas Najar sudah berbicara kepada bosnya, akan tapi memang sampai pas waktu itu belum ada penjelasan lebih lanjut gitu mengenai transparansi gaji gitu. Tidak ada, akan tetapi dia tuh selalu mengelak nanti. Tapi untuk dia seperti jalan-jalan, kita contohnya ke hotel ataupun ke Bali, dia tiap minggunya ke ini gitu tuh, jalan-jalan gitu tuh. Seperti itu mas. Tampaknya berarti Mas Najar ini mengalami kekesalan dan kekecewaan ya. Iya. Atas tingkah laku bos tersebut gitu kan. Iya. Nah, ketika hal itu terjadi memang dan segala upaya telah dilakukan, apa rencana selanjutnya yang akan Mas Najar ini Mas Najar ini akan lakukan gitu? Kan tadi kan upayanya belum maksimal dan tidak ada respon yang baik juga, tidak ada kelanjutan. Nah, kira-kira Mas Najar ini apa rencana selanjutnya yang ingin Mas Najar lakukan? Mungkin nanti rencana selanjutnya saya perwakilan dari karyawan semua yang ada di Mebel, saya akan melakukan nyamperin ke rumahnya, ngomong baik-baik enaknya seperti apa. Kalau misalkan benar-benar masih kekeh dia nanti, mungkin saya melakukan akan untuk secara hukum gitu. Ini kan menyangkut bukan daripada saya doang kan, tapi semua karyawan. Mungkin seperti itu mas. Baik. Nah, berarti itu kan rencana plan B-nya ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu itu pekerjaan Mas itu ya seperti apa gitu di Mebel itu? Apakah emang pekerjaan yang ringan saja, atau memang pekerjaan yang sekiranya itu kayak berat gitu? Kita tidak bisa melihat pekerjaan yang tersebut mas, karena memang ada suatu hari yang kita memang pekerjakan yang harus benar-benar teliti. Contohnya seperti banyaknya konsumen yang ingin bikin lemari seperti contohnya, dan ada lain waktu juga memang ada pekerjaan yang ringan seperti hanya amplas ini doang, lemari gitu. Seperti itu mas. Karyawan di sana ini memang bosnya itu tiap hari itu mengontrol di lapangan, atau memang jarang ada di lapangan, dalam arti jarang ada di Mebel gitu? Jarang, cuma kan bos ini kan mempunyai kita bisa katakan asisten lah, yang terjun langsung ke lapangan itu asisten gitu. Seperti itu. Nah, itu kan ada asistennya. Nah, asistennya itu apakah pernah dikomunikasikan oleh karyawan-karyawan lain, ya terutama oleh Mas Najar, mengenai perihal gaji tersebut yang belum cair-cair? Nah, yang saya pertanyakan sekarang itu mas, justru apakah asisten sama bosnya ini satu sama lain bersekongkol gitu tuh mengenai gaji tersebut. Padahal kan kita kan diminta bekerja di situ bukan karena asisten, akan tetapi bosnya langsung. Tapi ketika turun ke lapangan langsung bosnya menghilang gitu tuh. Seperti itu. Tapi sebelumnya Mas Najar emang sudah ada komunikasi dengan asisten atau belum gitu? Sudah. Cuma jawabannya ya sama dengan yang dibilang sama bosnya. Mungkin nanti dibilangin sampai kemudian 3 minggu kemudian gitu. Jadi saya bingung nasib karyawan yang ada di Mebel itu mau dibawa kemana gitu tuh. Yang karena memang mungkin kebanyakan yang bekerja di Mebel tersebut itu sudah berkeluarga gitu. Saya salah satunya orang yang belum berkeluarga.
namun rata-rata di situ orang yang sudah berkeluarga gitu Mas. Ketika Mas Najar mengalami hal tersebut yang telah disampaikan, mengapa Mas Najar sampai sekarang masih bekerja di situ? Padahal kan Mas Najar kan sudah tahu di situ gajinya tidak jalan-jalan, tidak cepat cair. Kenapa Mas Najar masih bekerja di situ? Jadi seperti ini Mas, karena mungkin saya pribadi gitu tuh sudah terjebak dalam pekerjaan mebel tersebut, dan sehingga menghambat loker-loker lowongan lain itu sudah diambil orang lain gitu tuh. Jadi saya bingung lagi, kalau misalkan saya berhenti ke mebel tersebut, nanti saya tidak punya pekerjaan lagi gitu tuh. Mungkin kalau misalkan nanti sudah selesai permasalahan ini, semoga nanti mungkin saya akan cabut dari pekerjaan mebel tersebut. Dan saya harap kesini tuh saya ingin meminta solusi kepada konselor Mas Nopal itu, bagaimana enaknya permasalahan ini gitu. Ya, mengenai itu kan memang Mas Najar ini membutuhkan ya sebuah pekerjaan kan, tapi ya melihat kondisi seperti itu, kalau semisalnya Mas Najar tidak digaji, gajinya belum cair-cair ketika Mas Najar bekerja, itu kan yang ada membuat capek diri Mas Najar gitu. Kalau semisal Mas Najar itu ya tetap mengikuti arus di dalam pekerjaan tersebut, itu ya bagaimana? Apakah Mas Najar mau seperti itu? Mau bekerja terus, atau memang jadi kan gini, Mas Najar sudah tahu kondisi di pekerjaan seperti itu, tapi Mas Najar masih bekerja aja. Nah itu ya bagaimana pendapat Mas Najar mengenai hal itu? Jadi seperti ini Mas, kalau misalkan saya cabut dari pekerjaan mebel tersebut ataupun pindah pekerjaan, entah itu di bengkel ataupun di mana, nanti si bosnya ini tidak ada rasa bertanggung jawabnya gitu tuh. Istilahnya kayak gini Mas, dia tuh ngajak makan akan tetapi tidak dikasih minum gitu tuh, pergi saja. Jadi saya ingin meminta pertanggungjawabannya kepada si bos tersebut. Kalau misalkan sudah selesai, saya akan cabut dari pekerjaan tersebut gitu Mas. Berarti kalau semisalnya bosnya itu ya masih belum bertanggung jawab, Mas Najar masih lanjut tetap bekerja di situ? Iya, masih tetap bekerja di situ dan menjalani proses hukum yang ada. Mungkin seperti itu Mas. Apakah keputusan yang benar-benar Mas lakukan akan menuntut bos tersebut melalui jalur hukum itu sudah benar-benar dipertimbangkan atau belum? Itu yang saya masih pikirkan sekarang Mas, karena kan ya ini kan bukan menyangkut pribadi saya sendiri juga. Nah, saya melakukan keputusan untuk melakukan jalur hukum itu adalah poin B. Nah, mungkin kedatangan saya ke sini kepada Mas Nopal memberikan poin A, sehingga saya bisa mempertimbangkan kembali gitu tuh, keputusan apa yang saya akan ambil nantinya gitu, biar supaya sama-sama enak berkemanusiaan gitu. Ya baik, jika Mas memang meminta saya untuk memberikan solusi ataupun saran, ya saran dari saya yang pertama, Mas harus mempertimbangkan mengenai plan B tersebut yang akan menuntut jalur hukum. Itu harus ada bukti-bukti konkret terlebih dahulu. Jangan asal menuntut bosnya gitu. Dikarenakan takut menjadi bumerang kepada Mas Najar itu sendiri. Ibaratnya ya toh karyawannya punya masalah gitu, punya kesalahan, tapi karyawan tidak atas kesalahan itu. Nah itu bisa jadi
dimanfaatkan oleh bosnya, dan bos ini tahu misalkan kesalahan karyawan itu apa gitu, makanya bos ini tidak memberikan gaji. Ya kita bisa bisa mengantisipasi. Oleh sebab itu kalau misalnya Mas ingin melalui proses hukum itu harus mengumpulkan bukti-bukti konkret terlebih dahulu. Nah, saran saya lebih baik dibicarakan terlebih dahulu baik-baik kepada bosnya. Ya, didatangkan rumah, maksudnya mendatangi rumahnya gitu. Bicara baik-baik. Kalau semisal 2 minggu atau 3 hari ke depan bosnya itu benar belum memberikan kepastian untuk memberikan gaji, ya saran saya lebih baik Mas itu mencari pekerjaan yang lain. Jangan terjebak di pekerjaan yang kurang baik seperti itu. Karena walaupun pemikiran Mas Najar tadi ingin bosnya ingin bertanggung jawab, akan tapi kan ketika beberapa upaya yang telah dilakukan, akan tapi bos itu emang benar-benar masih berlaku seperti itu. Nah itu juga dari situ kan udah menunjukkan bahwa bos itu tidak bertanggung jawab. Kalau semisalnya Mas Najar ini menuruti apa yang dikatakan bos mebel tersebut, Mas Najar pasti akan akan terus-menerus bekerja tanpa adanya gaji. Atau misalkan kerjanya 5 bulan, gajinya 1 bulan, seharusnya gaji 5 bulan itu diberikan, ini hanya 1 bulan doang yang diberikan. Jadi ya saran saya tadi, kalau semisal jalan yang pertama diomongkan baik-baik, diberi waktu 3 hari, belum direalisasikan, masih mending Mas Najar cari pekerjaan lain yang itu lebih baik dan lebih jelas gitu. Nah tadi kan dikomunikasikan tuh ya, jangan lupa Mas membuat perjanjian supaya ada ikatan, bener, supaya kalau misalnya perjanjian ini bosnya ini nggak menepati, Mas Najar bisa ada bukti untuk dilanjutkan ke jalur hukum. Jadi seperti itu, ada perjanjian terlebih dahulu. Jadi ini kan merupakan alat bukti gitu kan, untuk diproses ke jalur hukum kalau memang Mas Najar tadi ingin memproses ke jalur hukum. Akan tapi kalau misalnya Mas Najar nggak mau, ya udah, kalau misalnya tadi itu bosnya ini tidak merespon, ya Mas Najar lebih baik cari pekerjaan yang lain supaya Mas Najar ini ya gajinya bisa terjamin. Ya walaupun ketika mencari lowongan nggak langsung dapet, akan tapi kan pasti adalah pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan, entah itu jual-jualan jual-jualan makanan atau jual-jualan apalah gitu, yang memang benar itu bisa dilakukan tanpa ada proses seleksi atau segala macam gitu kan. Jadi seperti itu mungkin saran dari saya. Nah dari saran-saran tersebut kira-kira Mas akan melakukan saran yang mana terlebih dahulu? Jadi mungkin kayak gini Mas ya. Menurut Mas Nopal tadi kan lebih baik meninggalkan pekerjaan tersebut dan mencari pekerjaan lain. Dan setelah saya pikir juga untuk melakukan poin B yang tadi saya katakan untuk menuntut jalur hukum, itu mungkin belum ada bukti gitu tuh. Dan kesalahan ataupun kebodohan dari saya ataupun karyawan lain melakukan pekerjaan itu tanpa adanya MOU ataupun perjanjian-perjanjian tersebut, sehingga memenuhi untuk dituntut jalur hukum. Akan tetapi ini tidak ada perjanjian sama sekali Mas. Kesalahan saya di situ. Mungkin saya akan melakukan solusi ataupun saran dari Mas yang insya Allah tadi Mas sampaikan kepada saya, dan nanti saya akan menyampaikan kepada karyawan-karyawan mebel tersebut akan meninggalkan pekerjaan tersebut. Karena pekerjaan mebel sekarang ini semakin hari semakin waktu itu membuat batin ataupun pikiran para karyawan semakin lelah gitu tuh. Tidak menimbulkan
suatu apa yang dia dapatkan, mungkin saya akan mengambil solusi dari Mas Noval untuk meninggalkan pekerjaan tersebut gitu Mas. Ya baik. Ya kalau memang itu keputusan Mas Najar yang mau diambil ya itu silakan, karena kan yang dimana tadi ada asas keputusan di tangan klien, jadi ya itu terserah Mas Najar mau mengambil keputusan yang mana. Nah, karena di sini Mas Najar sudah mengambil keputusan dan sudah meminta solusi atau informasi, ya kiranya sesi konseling pada sore hari ini kita cukupkan. Mungkin ada beberapa sih Mas yang saya sampaikan juga. Mungkin saya akan menanyakan kembali apakah semua kerahasiaan yang saya sampaikan ke Mas Noval itu akan terjamin tidak bocor kemana-mana. Tenang Mas, untuk permasalahan Mas yang tadi diceritakan itu insya Allah saya jamin tidak akan bocor kemana-mana. Tenang, pokoknya aman lah, karena kami juga udah disumpah gitu untuk menjaga kerahasiaan. Nah, tadi udah di penghujung sesi konseling ya, Mas juga sudah mengambil keputusan atas informasi atau solusi yang telah saya berikan. Ya, saya cukupkan sesi konseling pada sore hari ini. Akan tapi bila Mas mengalami hal-hal yang permasalahan yang baru, silakan Mas hubungi saya lagi untuk melakukan sesi konseling yang kedua. Ya. Iya. Sebelum ditutup, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sebelum ditutup, apakah ada yang mau Mas tanyakan terlebih dahulu? Mungkin sudah cukup sih Mas. Sudah cukup ya. Iya. Nah, sebelum Mas Najar meninggalkan tempat konseling ini, ada penilaian terlebih dahulu. Nanti kami ambilkan format penilaiannya ya. Nah, di sini kan ada format penilaian. Nanti Mas Najar ini isi format ini, karena format penilaiannya akan menunjang kegiatan saya sendiri dan akan saya evaluasi apabila ada kekurangan. Nah, penilaian ini gunanya untuk melihat perkembangan Mas Najar, sampai mana Mas Najar telah melakukan solusi-solusi yang telah saya berikan atau yang telah Mas Najar ambil gitu. Jadi supaya saya dapat melihat seberapa jauh nih Mas Najar sudah menyelesaikan masalah yang tadi Mas Najar telah ceritakan ya. Iya. Nah, ini format penilaiannya, mohon dipegang ya. Ya mungkin nanti Mas Najar harap menghubungi apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang perlu ingin diobrolkan lah. Iya. Ya. Baik. Terima kasih Mas. Iya.